Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama Bapak dan Ibu Dewan Juri kegiatan Lomba Guru Berprestasi Muhammadiyah Education Awards 2021 yang saya muliakan. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya adalah Ahmad Akmal Rifki, Sarjana Pendidikan. Saya biasa dipanggil Mr. Vicky setiap hari di sekolah oleh rekan-rekan guru dan murid-murid sekalian. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan kegiatan lomba ini. Yang pertama adalah mengenai motivasi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa setiap orang pasti mempunyai motivasi dalam dirinya ketika akan menjalankan suatu profesi atau hal-hal tertentu. Kalau ditanyakan motivasi apa yang mendasari saya untuk tetap bersemangat menjadi guru selama 11 tahun terakhir, Bapak dan Ibu, saya menjadi guru bahasa Inggris di SMA Muhammad Yusuf Gresik ini sejak tahun 2010, tepatnya sebelum saya lulus kuliah S1. Dan saya telah dipercaya menjadi pendidik di sekolah ini, berarti hampir 11 tahun saya telah mengabdi menjadi pendidik di sekolah ini. Dalam rentang waktu tersebut sampai ke depan tentu ada motivasi tersendiri yang terus saya tanamkan dalam diri saya untuk terus bersemangat. Yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ya, ayat 11, yang dimana di situ Allah berfirman bahwa niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan juga orang yang berilmu beberapa derajat. Seorang guru atau pendidik pasti adalah orang yang berilmu dan tentu saja akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi salah satu motivasi terbesar saya untuk menjadi pendidik. Yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakni apabila manusia itu meninggal ada 3 perkara yang akan tetap mengalir pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Di poin kedua disebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat, tentu saja setiap guru mempunyai ilmu yang bermanfaat kepada anak didiknya, sehingga motivasi ini terus saya tanamkan pada diri saya bahwa apa yang saya sebarkan ilmunya selama menjadi guru di sekolah ini ataupun di tempat lain, yang insya Allah pahalanya tetap mengalir meskipun saya telah tiada nanti. Kemudian kita berbicara mengenai visi, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Visi menurut saya adalah bagaikan kanvas kosong yang belum dinodai ataupun belum ada lukisan sama sekali. Jadi bagaimana cara seseorang memandang kanvas kosong itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, itu yang dinamakan visi, yang belum bisa atau belum mampu kita wujudkan, masih dalam angan-angan, itulah yang dinamakan sebagai visi. Sebagai visi dalam pribadi saya menjadi pendidik adalah hanya sederhana sekali, yakni perubahan ya. Jadi dimanapun saya berada, saya mencoba untuk meyakinkan dalam diri saya untuk membawa perubahan di tempat itu lebih baik daripada kondisi sebelumnya, baik di lingkungan rumah, keluarga, di lingkungan kerja, ataupun di lingkungan lainnya di mana saya berkecimpung dalam area tersebut. Kemudian prestasi-prestasi yang perlu saya sebutkan di sini mungkin tidak banyak seperti teman-teman guru yang lain. Yang pertama, saya pernah menjadi runner up ya, ataupun juara 2 dalam pemilihan Duta Wisata Cakda New Gresik, tepatnya pada tahun 2008 yang lalu, di mana saya bersaing bersama ratusan orang pemuda-pemuda terbaik Gresik waktu itu, sehingga waktu itu saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik, berhasil menjadi runner up setelah melewati berbagai fase seleksi dari tes tulis, tes wawancara hingga tes catwalk seperti itu. Pendapat Anda tentang penyelenggaraan event yang venue dan kunjungan Anda dengan event seperti ini? Silakan. Good evening, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in my opinion, the event of the tourism and the Seller contest is very important for us, especially for the young generation in Gresik. Because in this contest, not only the winners, but also the finalists can be under the promote the things. Okay. And then, I have to wait, I am involved in contest. I will say some progress there. I will promote the things in the India. And then,
Yang kedua, saya juga aktif menjadi anggota pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Gresik yang juga otomatis tergabung dalam AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah bersama Nasyiatul Aisyah, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, saya juga pada tahun 2019 menjadi inisiator kegiatan International Mobility Program di sekolah, tepatnya di Semam 1 Gresik. Saya menginisiasi kegiatan kelas internasional di mana kita mencoba untuk membawa anak-anak ini studi banding ke luar negeri. Sebelum pandemi kita ajak anak-anak ke tempat terdekat dulu, yakni ke Malaysia, untuk mengunjungi beberapa tempat seperti perguruan tinggi ataupun sekolah SMA yang setara, dan juga mengunjungi beberapa tempat-tempat bersejarah di sana. Pada tahun 2020 saya mencoba menginisiasi ke Jepang, ke Cina, dan ke Korea, namun waktu itu belum mengizinkan karena adanya pandemi sehingga kita tidak bisa keluar negeri setelah adanya COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan internasional di sekolah kami dilakukan secara virtual. Kemudian yang keempat, saya di tahun 2020 atau 2021 ini terpilih menjadi Komite Guru Pembelajar di Sekolah Penggerak, salah satu program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nadiem Makarim, yakni membentuk sebuah kurikulum baru, yakni kurikulum operasional sekolah penggerak, di mana saya terpilih menjadi komite guru pembelajar dalam bidang bahasa Inggris. Tentu saja tugas-tugasnya ke depan adalah untuk menjadi katalisator ataupun mengajak guru-guru bahasa Inggris di seluruh Kabupaten Gresik dan sekitarnya untuk saya bertugas menjadi yang mengimbaskan ilmunya setelah mengalami berbagai fase pelatihan, dan harus siap untuk menjadi narasumber dan membagikan ilmu kepada Bapak Ibu guru bahasa Inggris di sekitaran wilayah Gresik dan Surabaya terutamanya. Berikutnya di lingkungan tempat tinggal saya, kebetulan juga saya dipercaya menjadi pembina Karang Taruna, tepatnya di RW 10 RT 3 Perumahan Taman Anggrek Ketanyang. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan pada visi saya, dimanapun saya berada, saya harus menjadi agen perubahan yang baik di lingkungan saya berada. Kalau di lingkungan rumah tentu saja ada program-program yang dilakukan seperti bank sampah, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, itulah tugas bagian pembinaan Karang Taruna kepemudaan di wilayah tempat tinggal saya. Dan yang terakhir, yang terbaru, pada tahun 2021 sekitar Oktober November 3 bulan saya menjalani pelatihan ataupun menjadi perwakilan negara Indonesia, dan bisa dibilang satu-satunya guru Muhammadiyah yang mendapatkan kesempatan menjalani volunteer, ya, pelatihan open terbuka begitu oleh Kementerian Pendidikan Korea Selatan, yang seharusnya saya berangkat ke sana pada waktu itu pada 3 bulan yang lalu, namun sekali lagi pandemi belum juga mengizinkan saya berkegiatan ke luar negeri, sehingga kegiatan dilakukan secara virtual. Tentu saja saya tidak sekedar ikut di kegiatan itu Bapak Ibu, di AIF tersebut, ya, Alkop Internet Volunteer, ya, di mana ada 4 negara yang terlibat di sana, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian ada Thailand dan Filipina. Jadi setiap negara mendelegasikan sekitar 10 guru-guru terbaiknya untuk menjalani sesi table discussion, forum guru discussion dan sebagainya untuk menentukan arah pendidikan wilayah Asia Tenggara ke depan. Dan alhamdulillah saya juga tidak hanya menjadi peserta, tapi juga menjadi learning manager, ya. Learning manager itu istilah bagi pemimpin kelompok delegasi negara Indonesia untuk berdiskusi dengan negara-negara lain, tentu saja menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan harian. Di data diri saya juga nanti akan saya lampirkan bukti sertifikat saya menjadi learning manager di kegiatan itu, sehingga Bapak Ibu Dewan Juri bisa mengetahuinya. Morning, ladies and gentlemen, my name is Vicky from Semam Muhammadiyah 1 Gresik, East Java, Indonesia. And on this special occasion, there is Alkop ICT Volunteer Virtual Training, which was attended by 4 countries in the Southeast Asia region: Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines. And it is recognized by the Ministry of Education of South Korea and the Institute of APEC Collaborative Education. I will be the moderator in the discussion forum about collaborative learning and the use of Google Classroom in teaching and learning process during this COVID-19 pandemic. There will be 2 topics that will be discussed today.
The first is collaborative learning that will be delivered by Miss Anti, Mr. Samadi, and Mr. Harry. Then the second topic is about the use of the Google Classroom application, which will be delivered by Ms. Dian, Mr. Michael, and Mr. Dede. For the first topic, I will invite the speakers to start their presentation. Time is yours. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Nun, kulami mamanya studun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.